Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai kajian kita, senang sekali pada kesempatan pagi ini, subuh kali ini Allah mempertemukan kita dan Allah mempertemukan saya kembali di Masjid Al-Falah Sakura Regensi. Kalau tidak salah, saya terakhir kali mengisi di kajian Al-Falah itu beberapa tahun yang lalu. Anak saya masih 5 kalau tidak salah. Sekarang anak saya sudah 8 atau 9. Ketawa-ketawa semoga diampuni dosa-dosa. Dan senang sekali pada kesempatan subuh ini kita berjumpa, karena waktu subuh itu merupakan waktu yang paling tenang yang kita rasakan semenjak kita keluar dari rumah. Banyak di antara kita mungkin tidak tahu kenapa waktu subuh itu begitu tenang dan kita rasakan itu begitu sejuk. Hasan Al-Basri mengatakan kenapa waktu subuh itu terasa istimewa, karena sesungguhnya waktu subuh itu waktu ketika orang munafik belum bangun dari tidurnya dan orang yang berdosa sedang letih di dalam tidurnya setelah semalaman dia bermaksiat. Hanya orang-orang yang Allah pilih, yang Allah bangunkan di waktu subuh, dan semoga kita termasuk orang yang Allah pilihkan tetapi kita tetap terjaga hatinya. Maaf ya Pak, nanti kalau kita pulang lalu tetangga kita masih tidur, jangan mengatakan ini orang munafik. Tapi kita dipilih oleh Allah untuk tetap menjaga hati kita di dalam kebaikan. Dan tentunya saya menyampaikan salam dan hormat kepada seluruh jajaran yang telah memprakarasai acara kita pada kesempatan subuh kali ini, yang kita namakan dengan suling. Saya baru tahu kalau suling itu subuh keliling. Maka kepada Ustaz Sofian, semoga Allah panjangkan umurnya di dalam kebaikan. Kepada Ustaz Sofian juga, saya sudah lama tidak berjumpa dengan beliau, semoga Allah panjangkan di dalam kebaikan. Dan semuanya kita Pak, semoga kita senantiasa diberikan keberkahan di dalam urusan kehidupan kita. Mari kita akhiri kajian kita. Mari kita mulai kajian kita. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh keluarga besar yang hadir pada kesempatan pagi kali ini, kepada seluruh jajaran pemerintahan dan seluruh aparat yang hadir pada kesempatan subuh kali ini, dan kepada keluarga-keluarga muslim dari bapak-bapak yang insya Allah sholih dan ibu-ibu yang insya Allah sholihah yang berkumpul pada kesempatan subuh kali ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu dan petunjuk di dalam perjalanan kehidupan kita, karena sesungguhnya ilmu memberikan kekuatan kepada kehidupan kita dan petunjuk itu memberikan energi di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mendapatkan ilmu, kita tidak akan pernah memiliki kekuatan untuk menyelesaikan setiap tugas yang Allah bebankan kepada kita, karena sesungguhnya setiap petunjuk itu memberikan energi dalam kehidupan kita. Seorang bapak kalau tidak punya ilmu, maka dia tidak punya alasan kenapa harus bertahan pada setiap ujian yang dia jumpai ketika bersama keluarganya. Seorang ibu ketika mereka tidak punya ilmu dan tidak punya petunjuk, maka dia tidak akan punya alasan kenapa dia terus memberikan kesabaran dan terus mencari keridhaan dari suaminya di dalam perjalanan hidup. Ilmu itulah yang menjadikan kita bisa bertahan dalam setiap perjalanan kehidupan kita, karena ilmu bukan hanya sekedar kita datangi, tapi ilmu memberikan kepada kita kekuatan. Manusia terkadang mendapatkan banyak benturan di dalam kehidupan, bukan karena Allah benci kepadanya, tapi terkadang manusia mendapatkan banyak benturan dalam kehidupan disebabkan manusianya tidak mau mempelajari ilmu. Ilmu itu bukan hanya sekedar taklim, tapi ilmu itu membebaskan kita dari banyak blind spot yang ada pada kehidupan kita. Blind spot itu titik buta yang tidak bisa kita lihat kecuali dengan berita ilmu. Kenapa Cristiano Ronaldo masih membutuhkan ilmu? Kenapa Kenapa Cristiano Ronaldo itu masih membutuhkan pelatih? Kenapa Messi membutuhkan pelatih padahal mereka telah memenangkan berbagai macam penghargaan? Simple, karena pelatihnya Messi dan Cristiano Ronaldo yang mampu membaca blind spotnya Messi dan blind spotnya Cristiano Ronaldo ketika dia merumput, yang dia tidak bisa baca kecuali yang mampu melihatnya itu adalah seorang pelatih. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kita ngaji bukan karena kita sok suci, kita ngaji bukan karena kita pengangguran,
Kita ngaji bukan karena kita cuma diajar. Kita ngaji karena kita tahu bahwasanya ilmu akan membebaskan kita dari banyak blind spot di dalam kehidupan kita supaya menyelamatkan kita dari banyak benturan. Inilah yang menjadikan kita paham, laki-laki kalau tidak sibuk dengan ilmu pasti akan sibuk dengan logikanya, sibuk dengan hobinya, dan mungkin sibuk dengan syahwatnya. Perempuan itu kalau tidak sibuk dengan ilmu mungkin akan sibuk dengan perasaannya, sibuk dengan sensitivitasnya, dan mungkin akan sibuk dengan scrolling TikToknya. Dan inilah yang menjadikan ngaji setiap waktu dan setiap saat. Kalau ada orang berkomentar Pak kepada kita, kenapa sih kamu tuh ngaji terus pusing melihatin kamu tiap hari ngaji? Maka jawablah dengan lembut, saya lebih pusing melihatin kamu tidak pernah ngaji. Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya paham bahwasanya pembelajaran kita di dalam kehidupan itu adalah ilmu, karena sesungguhnya tidak ada hajat terbesar pada kehidupan kita kecuali adalah ilmu. Imam Ibnu Hajar di dalam Muqaddimah Fathul Bari sampai beliau itu mengatakan para nabi dan para rasul mereka tidak qanaah dalam setiap apapun yang Allah berikan kepada mereka. Diberikan rumah yang besar mereka syukur, diberikan rumah yang kecil mereka pun bersabar. Tapi para nabi mereka tidak qanaah dalam satu perkara. Dalam perkara apa? Para nabi dan para rasul tidak pernah qanaah. Para nabi dan para rasul tidak pernah qanaah di dalam masalah ilmu, dan itu tercermin dari doanya Nabi Musa ketika Nabi Musa mengatakan Rabbi zidni ilma, dan tidak pernah para nabi mengatakan Rabbi zidni dinar, ya Allah tambahkanlah kepadaku dinar, tetapi para nabi itu mengatakan tambahkanlah aku ilmu. Dan inilah yang menjadikan kita senantiasa memahami kenapa ada zikirnya Nabi yang selalu dilazimi Nabi Muhammad sebelum matahari menghangatkan bumi. Dan zikir itu yaitu ketika Nabi berzikir dengan zikir yang sama-sama sering kita ucapkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan termasuk salah satunya yang pertama yang disebutkan Nabi adalah ilmu yang bermanfaat yang diminta oleh beliau. Inilah yang menjadikan kita paham surga identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan air. Kalaulah kita masuk ke perusahaan Telkomsel, Indosat, BP, Pertamina, kita harus punya ilmu minimal standar S1, barulah kita bisa mengajukan dan mengapply kita supaya kita bisa diterima di perusahaan-perusahaan bergengsi itu. Maka sesungguhnya surga jangan kita anggap lebih rendah daripada Pertamina ataupun Telkomsel, dan kita menganggap bahwasanya kita bisa memasuki surga tanpa ilmu. Inilah yang menjadikan kita terus memohon kepada Allah, semoga Allah berikan kepada kita ilmu, dan semoga ilmu yang kita dapatkan menjadikan kita senantiasa saling bersaudara. Semoga setiap ilmu yang kita dapatkan terjaga kehangatan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Meredahlah dengan ilmu, jangan menjadikan ilmu menjadi bibit pertikaian dan permusuhan, dan janganlah kita terseret kepada narasi pertikaian dan permusuhan yang hari ini begitu mengerikan di antara dua titik ekstrim ketika kita gampang untuk menyesalkan. Kadang-kadang saya sedih Pak, yang di sana mengatakan ahlul bid'ah, yang di sana mengatakan wahabi, dan itu terus terjadi di mana-mana. Saya aja kadang-kadang dituduh wahabi, kadang-kadang dituduh ahlul bid'ah. Makanya yang menuduh saya itu terkadang saya tanya, sebenarnya saya wahabi atau ahlul bid'ah? Tapi ternyata juga tidak pernah dijelaskan saya wahabi atau ahlul bid'ah. Tapi akhirnya sampai kapan kita itu akan mempertahankan pola kita dalam kehidupan beragama semacam ini? Bukankah Rasulullah ketika melihat kita sebagai umatnya saling bertikai karena masalah ilmu dan fikih, itu yang akan menjadikan bapak kita tercinta dan bapak kita yang agung adalah Nabi Muhammad akan sedih melihat umatnya saling bertikai ketika kita sering menjadikan ilmu menjadi alasan kita untuk saling memusuhi. Fikih itu luas, yang sempit itu adalah hati kita. Berbeda itu fitrah, bersatu itu perintah, dan itulah yang kita harapkan. Semoga setiap ilmu yang kita peroleh semakin menjadikan hati kita merendah. Rahmatnya Allah itu sebagaimana air, tidak pernah menyapa dan tidak pernah mendaki ke tempat yang tinggi, tetapi sesungguhnya rahmatnya Allah itu selalu berkumpul di tempat yang rendah, pada hati-hati yang selalu merendah ketika mereka mendapatkan ilmu, di mana ilmu menjadikan mereka menghangatkan kembali persaudaraan atas nama umatnya Nabi Muhammad SAW.
Jangan jadikan hadis Bukhari untuk menyesatkan saudaramu. Jangan jadikan hadis Muslim untuk mengkafirkan saudara kita. Karena pada dasarnya kita adalah umat Rasulullah SAW. Makanya maaf, marilah kita bijak ketika kita menyikapi masalah fikih, dan jangan jadikan fikih menjadi alasan kita bermusuhan. Tidak ada yang menikmati permusuhan kecuali adalah syaitan, dan semoga kita tidak menjadi syaitan dalam bentuk manusia. Makanya saya pernah mendapatkan satu kasus pertanyaan di daerah Rawamangun sudah lama sekali. Ustaz, saya itu kalau ada orang di samping saya tahiyatnya menggerak-gerakkan telunjuknya, saya itu tidak khusyuk. Maka saya berkomentar sama beliau, ngapain Bapak lihat di telunjuknya beliau? Bapak fokus saja melihat telunjuknya sendiri. Karena itu yang menggerakkan pun ada dalilnya, yang tidak menggerakkan pun ada dalilnya. Menghormati atas nama Rasulullah dan menghormati karena sesama hambanya Allah itu merupakan sebuah kemuliaan ketika kita niatkan untuk menjaga hangatnya kaum muslimin. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu dan menjaga hangatnya persaudaraan di antara kita sesama umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur itu bukan anjuran, tetapi syukur itu merupakan sebuah kewajiban dan komitmen kita di dalam perjalanan kita memaknai kehidupan. Sabarnya tanpa tepi, syukurnya tanpa syarat, ridhonya tanpa batas di dalam perjalanan hidup. Dan kita terus bersyukur kepadanya dalam setiap urusan kehidupan kita. Jangan bersyukur secara pragmatis. Kalau doa kita dikabulkan, kalau permintaan kita terhajatkan, barulah kita bersyukur. Itu syukur pragmatis, syukurnya menunggu permintaan kita dikabulkan. Tapi bersyukurlah kepada Allah walaupun banyak resolusi yang kita minta belum dikabulkan. Bersyukurlah kepada Allah walaupun doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah. Karena kata Imam Ibnu Qayyim, terkadang doa kita belum dikabulkan oleh Allah bukan karena Allah membenci kita, tapi bisa jadi banyak doa-doa kita belum terkabulkan oleh Allah disebabkan karena apa yang kita minta tidak baik untuk kita di masa mendatang. Allah menahan kita dari apa yang kita inginkan supaya kita mendapatkan kebaikan dan tidak terjerumus kepada kerusakan. Contohnya Pak, Bapak meminta gula kepada Allah. Allah bukan tidak punya gula, gulanya Allah itu surplus. Dan kalaupun kita dikasih gula, tidak akan pernah mengurangi perbendaharaan gulanya Allah. Tapi kenapa Allah tidak memberikan gula kepada kita? Mungkin Allah ingin menjaga Bapak dari diabetes yang bisa mengenai Bapak. Ada di antara kita minta garam, tetapi Allah tidak memberikan garam kepada kita, bukan karena Allah tidak mampu memberikan kita garam. Mampu, gampang bagi Allah memberikan kita garam, dan itu pun tidak akan mengurangi kerajaan Allah. Tapi kenapa Allah tidak memberikan garam kepada kita supaya kita garam kita mudah bersyukur? Terkadang kita tidak diberikan garam oleh Allah supaya Allah menyelamatkan kita dari hipertensi. Terkadang banyak permintaan kita belum tentu baik untuk kita di masa mendatang. Yang tahu baik dan buruknya permintaan kita bukan kita, tapi yang tahu baik dan buruknya permintaan kita hanyalah Allah. Makanya saya memiliki sebuah kasus Pak anak saya. Anak saya nomor 6 sukanya itu permen. Dia itu kalau dikasih permen satu bungkus besar satu harinya dia bisa habis itu karena saking gandrungnya dia dengan permen. Saya sebagai orang tuanya justru tidak pernah memberikan permen kepada anak saya nomor 6 kecuali hari Sabtu. Itu pun satu. Kayak kemarin Sabtu itu cuma satu. Kenapa saya tidak memberikan permen satu bungkus yang besar walaupun saya bisa memberikan permen satu bungkus yang besar setiap hari? Itu karena justru love language-nya saya. Itu justru karena sayangnya saya. Saya tidak memberikan permen kepada anak saya kecuali satu saja, justru supaya saya bisa memberikan rasa cinta saya kepada anak saya, supaya anak saya bisa selamat dari diabetes ini, supaya anak saya bisa selamat dari penyakit kronis di waktu muda. Dan itulah yang kita mengerti. Kadang Allah tidak memberikan kepada kita apa yang kita minta bukan karena Allah itu tidak mampu, tapi terkadang apa yang kita minta tidak baik untuk kita, dan Allah tidak memberikan untuk kita supaya kita terjaga dari kerusakan. Maka
Makanya Bapak kalau ada yang berdoa, ya Allah, saya minta mobil listrik, tapi sudah 2 tahun Bapak juga belum bisa membeli mobil listrik. Mungkin kalau Bapak punya mobil listrik kesetrum ketika turun hujan. Makanya Allah tidak memberikan kepada Bapak. Bersyukurlah betul kepada Allah setiap waktunya, setiap saatnya. Karena sesungguhnya syukur itu jangan kayak anak kecil. Anak kecil itu kalau berterima kasih kepada bapaknya pada saat diberikan hadiah. Tapi kalau dia tidak diberikan hadiah, dia tidak pernah dan jarang sekali berterima kasih. Kita gendong sholat subuh, dia tidak berterima kasih. Kita memandikan, dia tidak berterima kasih. Ketika kita antar sekolah, dia tidak berterima kasih. Kita uang saku, dia tidak berterima kasih. Kenapa? Karena dia menganggap itu kewajiban kita. Kapan biasanya anak kecil berterima kasih dan mengapresiasi pemberian kita? Kalau dia diberikan hadiah. Mobil remote yang dia mau kita kasih, baru dia berterima kasih. Itulah anak kecil. Hubungannya itu terkadang terlalu pragmatis dengan orang tuanya. Dan kita bukan anak kecil. Jangan pernah kurangi syukur kita kepada Allah hanya karena permintaan kita belum dikabulkan. Teruslah bersyukur kepada Allah, dan siapapun yang mereka senantiasa bersyukur, kata Ibnu Qudamah, Allah sederhanakan keinginan, dan siapapun yang disederhanakan keinginan, dia akan mudah bahagia. Lalu dia itu sudah disederhanakan oleh keinginannya ketika dia didapatkan oleh Allah sebagai hamba yang bersyukur. Jarak antara kita dengan kebahagiaan hanya sejarak pada keinginan yang tidak ada habisnya, Pak. Makanya orang yang paling tersiksa bukan orang miskin. Orang yang paling tersiksa itu ketika keinginannya tidak ada ujungnya dan tidak ada habisnya. Sudah punya rumah di tengah kota, ingin punya rumah di pinggir kota. Sudah ingin punya rumah di pinggir kota, ingin punya rumah di pinggir hutan. Sudah dikasih rumah di pinggir hutan, ingin punya rumah di pinggir pantai. Sudah dikasih ingin rumah di pinggir pantai, akhirnya dia pun ingin punya rumah di tengah lautan. Makanya bertetangga dengan Nyiroro Kidul. Dan itu tidak ada habis. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya bersyukurlah kepada Allah. Allah akan menyederhanakan keinginan. Kalau kita sederhana keinginan, kita mudah bahagia. Kayak anak-anak kecil itu mudah bahagia karena tidak banyak keinginan. Inilah yang kita harapkan. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah, pasti kita dibahagiakan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin, insyaallah. Saya mohon izin berdiri karena dokter menyarankan saya tidak banyak duduk, sekaligus memberi contoh. Kalau yang duduk segeralah berdiri. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati, sulit syukur keliling. Kita tentunya paham bahwasanya pada kehidupan kita itu ada yang namanya pola. Dan pola itu ada pada segala sesuatu, karena Allah tidak menciptakan segala sesuatu kecuali ada polanya. Dan pasti ada tanda-tanda yang bisa kita pelajari dalam segala sesuatu. Kita kalau mendapati suara kucing mengeong, kita bisa membedakan mana kucing mengeong ketika lapar dan mana kucing mengeong ketika dia sedang birahi, ketika musim kawin. Karena itu disebut dengan pola yang harus kita mengerti. Sama pula dengan anak bayi. Anak bayi itu, Pak, ternyata saya baru tahu dari istri saya, ternyata suara bayi itu biasanya itu akan terdengar berbeda, dan itu akan mengungkapkan keinginan yang berbeda. Istri saya itu bisa membedakan mana itu suara bayi yang sedang mana suara bayi tidak nyaman, dan mana suara bayi ketika mengantuk. Walaupun bagi saya semua suara bayi itu semuanya sama, tapi itu menunjukkan kepada kita bahwasanya di dalam segala sesuatu itu ada pola yang ada di dalam kehidupan, dan kita diperintahkan untuk mempelajari pola di dalam kehidupan kita. Sama pula ketika kita paham bahwasanya kehidupan ini ada pola, sama pula perjalanan hidup kita pun sebenarnya ada pola yang mana harus kita mengerti dan harus kita pahami dengan baik, supaya kehidupan kita mendapatkan kelapangan, mendapatkan ketenangan di dalam kehidupan kita ketika kita memahami pola. Karena bukan hanya kucing suaranya yang ada polanya, dan bukan hanya bayi yang ada polanya, tapi ternyata pula di dalam kehidupan kita ini ada pola yang harus kita pelajari supaya kita betul-betul mampu memberikan kualitas di dalam kehidupan kita.
Inilah pula yang menjadikan kita paham selayaknya ketika kita membuka media sosial. Media sosial itu pasti kita mendapati ada pola pada media sosial yang kita miliki. Pola pada media sosial itu biasanya kita sebut dengan kata algoritma. Yang biasanya algoritma itu menentukan kepada kita apa yang kita temukan di dalam beranda media sosial kita. Itu berdasarkan apa yang kita lihat sebelumnya. Dan apa yang kita lihat sebelumnya itu menentukan apa yang kita temukan pada beranda media sosial kita. Bapak kalau melihat di berandanya atau ketika Bapak melihat konten tentang bola, pasti berandanya penuh dengan konten bola. Karena apa? Karena apa yang kita lihat sebelumnya membentuk apa yang meramaikan pada beranda kita ketika kita membuka media sosial. Ibu-ibu ketika melihat berita infotainment tentang artis yang bercerai, biasanya berandanya penuh dengan artis yang bercerai. Kenapa? Karena apa yang kita lihat lebih lama itulah yang akan membentuk pola. Apa yang kita temukan dalam beranda tidak pernah berbeda dengan apa yang pernah kita lihat pada video-video sebelumnya. Dan itulah yang disebut dengan algoritma. Sama pula dalam perjalanan takdir kita. Kalau kita ingin bahagia, maka bahagia itu ada skema ilmunya yang kita harus paham. Maka sesungguhnya kita pun harus mengerti apa pola yang harus kita pelajari ketika semuanya itu saling berkaitan dan tidak ada yang terpisahkan. Sama pula ketika manusia itu merupakan kumpulan takdir dari satu takdir kepada takdir berikutnya, maka setiap halaman-halaman takdir yang ada dalam kehidupan kita itu saling berkaitan dan tidak pernah terpisahkan. Bapak kalau membaca buku halaman 100 itu pasti ada kaitannya dengan halaman 76. Bapak membaca halaman 76 pasti ada kaitannya dengan halaman 32. Halaman 32 pasti ada kaitannya dengan halaman kelima pada buku ketika baru kita buka. Kenapa itu saling berkaitan? Karena tidak ada yang terputus dan semuanya itu konektif dalam satu peristiwa. Inilah yang menjadikan kita paham. Kita pun sebagai manusia, ketika kita mengimani bahwasanya manusia itu kumpulan takdir, maka takdir kita itu tidak ada yang berdiri sendiri. Apa yang kita dapatkan hari ini berkaitan apa yang kita temukan pada waktu malam. Dan apa yang kita dapatkan kemarin itu berkaitan dengan apa yang kita jumpai sebelumnya. Dan apa yang akan kita temukan 10 tahun ke depan itu pun berkaitan dengan apa yang kita lakukan hari ini. Siapapun manusia yang menyangka apa yang dilakukan hari ini tidak ada kaitannya dengan apa yang dia dapatkan 5 tahun ke depan, berarti dia orang yang sekuler ketika dia tidak menangkap segala sesuatu dibuat oleh Allah saling connecting, saling berhubungan, dan dia tidak memahami bahwasanya setiap peristiwa tidak pernah berdiri sendiri kecuali saling berkaitan, dan itu saling mengikat dan saling menarik antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Dan itulah yang disebut dengan perjalanan takdir ketika kita membaca polanya di dalam kehidupan. Marilah kita belajar bagaimana pola ini diterangkan oleh para ulama di dalam lembaran kitab mereka. Saya akan terangkan kepada Bapak salah satu ulama besar namanya Muhammad bin Sirin. Bapak tahu Muhammad bin Sirin? Insya Allah tidak tahu. Muhammad bin Sirin ini ulama besar, Pak. Maka Muhammad bin Sirin ini merupakan saudagar kaya dulunya, dan beliau itu berinvestasi di dalam usaha madu. Madunya baromil, madunya itu berton-ton, Pak. Tapi pada Allah akhirnya beliau bangkrut dan akhirnya beliau terlilit utang. Maka ketika beliau terlilit utang, maka pada saat itu beliau tidak bisa membayarkan utangnya dan akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Ketika beliau dibalik jeruji besi, perhatikan, seorang Muhammad bin Sirin tidak langsung secara prematur dan secara instan mengatakan ini ujian dari Allah. Tidak begitu. Tapi seorang Muhammad bin Sirin ketika beliau itu sedang berada di dalam jeruji besi, maka pertama kali yang dilakukan oleh seorang Muhammad bin Sirin itu apa? Mengevaluasi apa dosa yang pernah beliau lakukan dan apa kesalahan yang pernah beliau lakukan, sampai akhirnya beliau mendapatkan sebuah musibah, yaitu ketika tidak bisa membayar utang dan dijebloskan ke penjara. Muhammad sendiri di dalam jeruji besi itu, maka dia membuka satu persatu memori yang ada pada hidupnya, dan itu berkaitan untuk mengevaluasi kenapa sampai beliau dijebloskan ke penjara. Bapak Ibu tahu kemana terbang memorinya seorang Muhammad bin Sirin?
Memorinya Muhammad bin Sirin akhirnya terbang melayang ke peristiwa 40 tahun yang lalu. Pada saat beliau di penjara usianya 60 tahun. Ketika beliau akhirnya ingat kejadian 40 tahun yang lalu pada saat usianya masih 20 tahun. Apa peristiwa yang pernah beliau dapatkan pada saat ketika beliau usia 20 tahun? Yaitu ketika beliau pernah punya seorang teman, lalu temannya terlilit hutang, lalu beliau tidak bisa membayar. Pada saat itulah Muhammad bin Sirin ikut-ikutan membuli dengan tanda bercanda. Dia mengatakan kepada temannya yang terlilit hutang dan tidak bisa membayar dengan mengatakan, "Ya muflis," orang yang bangkrut. Perkataan itu sudah disampaikan oleh Muhammad bin Sirin 40 tahun yang lalu. Perkataan itu terbang, menempel ke pintu-pintu langit, menunggu waktu diturunkan kembali oleh Allah. Dan akhirnya apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Sirin 40 tahun yang lalu kembali kepada dirinya. Dan akhirnya Muhammad bin Sirin pun berkategori sebagai muflis, sebagaimana dia tidak bisa membayar utang. Dan itu dikatakan oleh Muhammad bin Sirin di dalam kitabnya, "Aku menjadi orang bangkrut hanya karena dulu pernah membuli orang yang bangkrut." Makanya maaf Pak, kalau Bapak dan Ibu mendapati ada orang yang melakukan dosa, jangan dicela. Bapak akan diuji dengan dosa yang sama. Dan bisa jadi Bapak pun tidak akan selamat sebagaimana orang yang Bapak celah ketika tidak selamat dari dosa. Apa yang kita temukan dari Muhammad bin Sirin inilah yang kita namakan dengan pola dan algoritma. Bahwasanya ternyata segala sesuatu itu saling berkaitan. Karena apa? Karena lembaran-lembaran hidup di dalam kehidupan kita itu saling berkaitan dan itu tidak pernah terpisahkan. Makanya saya melihat apa yang sudah dikatakan oleh Imam Syafi'i. Kalau kamu melihat ada orang yang ghibah kepada seseorang dan dia di sampingmu, ingat, satu waktu pun kamu juga akan dighibahi olehnya sebagaimana dia telah menghibahi orang lain dan kamu menerima ghibahnya. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul semuanya itu saling berkaitan dan tidak terputus di dalam kehidupan kita. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak ada satupun kecuali tersambung. Dan inilah yang menjadikan sunnah tidak pernah sama dengan sekulerisme. Ada satu ulama lagi yang bernama Makhul. Saya akan tanya sama Bapak, mengerti Makhul atau tidak? Insya Allah jawabannya sama dengan yang tadi. Makhul itu seorang ulama besar. Makhul ini juga pernah mendapati sebuah algoritma bahwasanya apa yang terjadi selalu berkaitan dengan apa yang pernah terjadi di waktu masa lampau. Makhul itu pernah beliau sholat Pak, dan ketika beliau pada saat itu sedang sholat di masjid jami, masjid yang besar, maka pada saat itu beliau ada orang di sampingnya itu menangis. Makhul ini ulama besar Pak. Lalu ada orang di sampingnya itu menangis. Maka Makhul itu berkata di dalam hatinya, "Masya Allah, nangis kok siang-siang." Dan nangisnya ketika banyak orang. Nangisnya itu nanti tengah malam, ketika tidak ada orang, ketika sepi, ketika tidak ada orang yang mengetahui. Nangis kok siang-siang. Itu dikatakan Makhul di dalam hatinya. Dia tidak menulis di Facebook karena memang belum ada Facebook. Dia tidak menulis di status apapun. Dia hanya mengatakan di dalam hatinya. Tapi perhatikan ketika akhirnya Makhul bersuudzon kepada orang di sampingnya. Perhatikan apa yang Allah berikan kepada Makhul sebagai bukti bahwasanya algoritma dalam kehidupan itu nyata. Makhul setelah itu pulang malam berikutnya ketika beliau sholat hari pertama setelah beliau suudzon kepada salah satu hamba yang sholat di sampingnya, malam pertama setelah beliau suudzon, Allah jadikan dia sholat malam tanpa bisa meneteskan air mata. Padahal Makhul, para ulama dulu Pak, mereka itu menganggap sholat malam tanpa air mata itu air. Hari pertama tidak bisa nangis, hari kedua tidak bisa nangis, hari ketiga tidak bisa nangis, hari keempat tidak bisa nangis. Dan Makhul itu gelisah ketika beliau tidak bisa meneteskan air mata. Karena para ulama dulu bukan hanya mengatakan itu aib, tapi kalau kita beribadah tetapi tidak pernah meneteskan air mata, itu merupakan salah satu tanda kemunafikan yang ada pada hati mereka. Maka akhirnya sampai 5 hari, 6 hari, 7 hari tidak bisa nangis. Dan Makhul langsung tahu bahwasanya tidak bisa beliau menangis pada sholat malam. Padahal sebelum-sebelumnya beliau mudah meneteskan air mata. Makhul itu tahu ini pasti karena dosa yang pernah saya lakukan. Lalu Makhul itu setiap malam merenung, dosa apakah yang menyebabkan Allah menahan air mata saya
sampai saya tidak bisa meneteskan air mata di dalam sholat malam saya. Tunggu dicari hari ke-7, ke-8, 9, 10, 11 sampai 2 minggu tidak ketemu. Sampai 3 minggu tidak ketemu. Dan baru ketemu setelah 1 bulan. Setelah 1 bulan, Makhlul itu betul-betul meminta dan memohon kepada Allah, dan beliau meminta ampunan kepada Allah atas dosanya. Maka pada saat itulah Allah memberikan jalan pikiran kepada Makhlul. Sebab apa dia sampai tidak bisa meneteskan air mata. Akhirnya dia cerita, ya Rob, innalillah, saya pernah suudzon sama orang yang sholat di samping saya. Ketika sholatnya dalam kondisi dia menangis, terseduh-seduh. Lalu saya berpikir, kenapa nangisnya bukan tengah malam, kenapa nangisnya di tengah siang hari ketika banyak orang. Akhirnya Makhlul merasa itu mungkin penyebab saya tidak bisa meneteskan air mata, ditahan oleh Allah ketika ada salah satu hambanya Allah tersakiti oleh prasangka saya. Hati-hati sama prasangka, Pak. Salah berprasangka itu lebih buruk daripada salah berhusnudzon. Akhirnya beliau datang ke masjid itu, dicari orang tersebut, dan akhirnya ketemu orang tersebut. Dan ketika ketemu, orang itu pun tahu bahwasanya yang menemui beliau itu Makhlul, seorang ulama besar. Dan Makhlul ketika ketemu beliau senang, beliau mendekatnya, beliau meminta maaf, dan orang itu pun tidak sadar apa salahnya Makhlul kepada beliau sampai meminta maaf. Orang itu berkata, dosanya apa? Tidak ada berdosa yang kamu kerjakan kepada saya. Makhlul itu lalu berkata, ada, saya itu berdosa sama kamu karena kamu pernah sholat di samping saya dalam kondisi menangis, terseduh-seduh, dan saya itu suudzon dengan apa yang kamu lakukan. Maka pada saat itulah akhirnya orang tersebut akhirnya menyadari dan meridhoi apa yang dilakukan oleh Makhlul. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi setelah beliau mendapatkan keridhaan dari orang itu? Pulang malam pertama setelah beliau meminta maaf, maka Allah alirkan kembali air matanya Makhlul sampai air mata itu membasahi jenggotnya Makhlul pada malam yang pertama dan malam-malam berikutnya setelah beliau meminta maaf kepada orang yang dia berikan prasangka negatifnya. Inilah yang menjadikan kita paham apa yang Allah sampaikan di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30 ketika Allah menyampaikan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Makanya Allah itu menyampaikan kepada kita, apapun musibah yang menimpa kepada dirimu, musibah itu tidak berdiri sendiri, dan musibah itu tidak terjadi dan mengalir hanya karena Allah menghendaki semata. Tapi tidaklah musibah itu terjadi pada kehidupan dirimu, pada teras kehidupanmu, pada beranda kehidupanmu. Itu disebabkan karena apa yang pernah kamu perbuat dengan kedua tanganmu sendiri. Wa ya'fu 'an katsir, itu pun sebagian dosamu sudah dimaafkan oleh Allah. Jadi di dalam surat Asy-Syura 30 kita jadikan spotlight. Ternyata setiap kesulitan, kesedihan yang kita peroleh pada kehidupan kita di masa mendatang itu bukan berdiri sendiri, tapi setiap kesulitan yang kita dapatkan pada kehidupan kita itu pasti terkait dengan kesalahan yang pernah kita lakukan, dan itulah yang menjadikan kita mendapatkan algoritma berjalan pada beranda kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita perbuat. Makanya maaf ya Bapak, kalau ada orang tua tiba-tiba mendapati anaknya durhaka kepada dirinya, memang itu ujian berat. Tapi terkadang anak itu durhaka kepada kita karena kita pernah durhaka kepada anak sebelum anak itu durhaka kepada kita. Mungkin kita tidak pernah memberikan telinga sama anak, anak tidak pernah memberikan telinganya untuk kita. Kita tidak pernah memberikan waktu kepadanya, dan anak pun tidak memberikan waktu kepada kita di masa kita senja. Dan itulah sesuatu yang saling berkaitan dan tidak pernah terpisahkan di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang disebut dengan algoritma. Setelah kita paham ini, akhirnya kita paham sunnah itu bukan hanya mengajarkan kita untuk sholat. Sunnah itu bukan hanya masalah fikih, tapi sunnah itu mengajarkan kepada kita salah satu rumputnya dan turunan dari sunnah itu adalah bagaimana kita mempelajari tentang dosa-dosa yang bisa mengakibatkan algoritma kesulitan di dalam kehidupan kita. Karena ternyata kalau tidak kita pahami algoritma ini dan dosa apa yang bisa menyebabkan sulitnya kehidupan kita di beranda kehidupan, saya khawatir jangan-jangan nanti kita akan terus berbenturan dengan banyak masalah. Bukan Allah yang jahat kepada kita, tapi terkadang kita benturan dengan banyak masalah karena kita tidak sadar apa yang kita perbuat hari ini berdampak dengan apa yang kita jumpai di masa mendatang.
Inilah yang menjadikan kita akhirnya kita pada kesempatan ini kita akan membahas apa sih dosa-dosa yang ternyata dosa itu bisa berdampak kepada kerusakan dan kesulitan-kesulitan yang bisa kita jumpai dalam perjalanan kita di masa mendatang. Kita mempelajari bukan untuk melakukan, tetapi kita mempelajari supaya kita mampu menjaga diri kita, supaya kita tidak terjerumus kepada kesulitan disebabkan ketidaktahuan kita ketika melakukan sesuatu. Para ulama menerangkan sekitar ada 8 poin penting yang harus kita perhatikan, harus kita waspadai. 8 perkara ini berdampak pada kesulitan kita di masa mendatang. Kita bahas yang pertama. Apa perkara pertama yang kita harus mengerti bahwasanya perkara itu kalau kita kerjakan itu bisa berdampak pada kesulitan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, para ulama mengatakan kepada kita, kezaliman dan kejahatan yang kita lakukan kepada siapapun itu pasti berdampak dengan apa yang kita temukan pada kehidupan kita di masa mendatang. Makanya maaf, tidak ada agama yang paling menjaga supaya kita tidak saling menzalimi kecuali adalah Islam, dan tidak ada tuntunan yang menyuruh kita dan mengkondisikan kita supaya kita tidak boleh nyakitin orang kecuali tuntunan itu adalah tuntunan sunnah. Makanya saya bingung kalau ada orang ngaji tapi setelah ngaji banyak nyakitin orang. Dari mana dia mendapatkan ajaran ketika sunnah itu menjadi alasan untuk menyakiti orang? Makanya Bapak dan Ibu, sebelum saya sampaikan poin ini, saya sampaikan makanya kalau kita betul-betul perhatian, kita akan jumpai bahwasanya sunnah itu kalau kita dapatkan dan kita pelajari, sunnah itu tujuannya satu, supaya tidak nyakitin orang. Itu tujuan sunnah ketika Nabi memberikan contoh di dalam realita kehidupan. Mari kita bedah satu-satu, Pak. Kita tadi ketika sholat, apa perkataan imam yang biasanya dikondisikan sebelum mengkondisikan sholat? Biasanya imam mengatakan sawu wala tahtalifu, lurus dan rapat, jangan berselisih, karena perselisihan kalian di dalam sholat menyebabkan perselisihan kalian nanti di luar sholat. Intinya adalah rapat, jangan duga, jangan menjauh, karena menjauhnya kita di dalam sholat bisa menjadikan hati kita jauh, supaya kita hangat dengan sesama saudara kita. Bapak tahu ketika kita bertamu, kalau kita bertamu, maka sesungguhnya ketika kita bertamu lalu kita mengetuk pintu, maka kita di dalam beberapa kitab, salah satunya di dalam kitab Mawsu'atul Adab Al-Islamiyah Al-Murattabah ala Hurufil Hijaiyah, kalau kita bertamu maka sesungguhnya ketika kita mengetuk pintu itu tidak boleh berdirinya itu langsung di depan pintu, harus agak serong ke kanan, harus serong ke kiri. Kenapa kita kalau mengetuk pintu tidak boleh di depan pintunya langsung, tilqa wajhi, supaya ketika dibuka kita tidak langsung melihat ke dalam rumahnya, karena sesungguhnya sebagian rumah itu bagi pemiliknya aurat dan dia tidak nyaman kalau dilihat. Bapak kalau mengetuk pintu dan tidak segera dibukakan, jangan lihat kaca nampuknya. Yang ketawa-ketawa ini pelakunya. Kenapa sampai sedetail itu urusan sunnah itu ngatur kita, sampai ketika kita berdiri, ketika kita mengetuk pintu, supaya tidak nyakitin orang. Bahkan kalau Bapak membaca lebih dalam lagi di dalam adab kita silaturahmi, adab silaturahmi itu ada salah satu adab yang banyak orang tidak tahu. Apa kata Nabi? Zurgibban tazid hubban. Kalau silaturahmi jangan terlalu sering. Kalau kamu jarang-jarang silaturahmi itu menambah cinta dan menebalkan rindu. Makanya maaf, silaturahmi pun diatur dalam Islam supaya silaturahmi itu tidak menyakiti orang yang kita datangi dalam silaturahmi. Jangan atas nama silaturahmi memperpanjang umur Bapak datang ke tempat saudaranya 3 kali dan itu pun waktu makan, sampai akhirnya shahibul baitnya nanya, sering banget sih silaturahmi kesini. Iya, saya pengen panjang umur. Kamu panjang umur, shahibul baitnya pendek. Terus sampai urusan ketika kita silaturahmi pun frekuensinya diatur. Apakah Bapak tidak merasakan betapa detailnya sunnah itu mengkondisikan kita untuk tidak saling menyakiti? Bapak kalau bertiga, saya dengan Pak Heru, dengan Pak Sofyan atau dengan Ustaz, saya ketika bertiga, saya berbisik-bisik dengan satu teman saya dan satu teman saya tidak saya ajak bicara, boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Walaupun ketika saya berbisik dengan Pak Heru,
sebenarnya tidak membicarakan tentang Pak Sofyan. Pak itu lagi nyetor surat An-Naba yang sudah 3 bulan tidak apa-apa. Pak Sofyan ini kan sudah apa, jadi nggak enak. Tapi walaupun tidak menyinggung Pak Sofyan, boleh nggak kita ketika sedang bertiga kita kemudian berbisik-bisik dan meninggalkan teman kita yang satu? Nggak boleh. Kenapa kok diatur sampai segitunya masalah bisik-bisik? Loh, apakah kita itu nggak paham? Kalau masalah kamu berbisik-bisik aja diatur dalam sunnah supaya tidak nyakitin orang, itu karena agama kita itu culture-nya itu menjaga hangatnya persaudaraan kita dan supaya kita tidak saling menyakitin. Bahkan kalau kita bertamu, Pak, kalau kita bertamu disajikan itu makanan, yang di sini tidak ada makanan. Mana ini kajian? Gak ada lawan. Hangat juga gak ada, pagi-pagi disuruh minum air putih. Gak apa-apa, saya maafkan. Kalau kita sampai bertamu, Pak, kita ini bertamu sampai Islam itu ngatur. Kalau kita bertamu disudutkan itu misalkan jeruk ada 3, kita nggak boleh mengambil makanan itu langsung 2. Loh, sampai saya itu ketika memperhatikan, Masya Allah, sampai sedetail itu. Sampai akhirnya mengambil makanan pun diatur. Kenapa kita kalau bertamu berdua, lalu kita ngambil makanan tidak boleh langsung 2? Nanti menyempitkan hati teman kita yang menemani kita. Waduh, jeruknya 2 dia sudah. Dan akhirnya kita rasa sakit. Ini kalau saya sampaikan, Pak, mungkin sampai kita tidak akan selesai bahwasanya agama kita itu agama yang penuh dengan kehangatan dan agama kita itu menutup rapat terjadinya sebuah kezaliman. Makanya sampai kita ketika melihat pelaku dosa, apa ya? Baru mukadimah. Saya boleh nambah lagi? Makanya sampai mana? Makanya sampai akhirnya kita jumpai semuanya itu mengkondisikan kita itu saling untuk tidak menyakiti di antara sesama saudara kita. Loh, sampai sunnah itu masuk ke aturan dapur. Ini sering saya sampaikan dalam banyak kajian karena saya itu betul-betul termenung ketika membaca penjelasan para ulama. Loh, sampai urusan dapur pun tidak boleh nyakitin orang. Makanya maaf ya Pak, kita ini dimakruhkan makan bawang merah, bawang putih supaya tidak menyakitin orang yang mau dengan kita. Kita pun ketika di dapur istri kita masak, ketika masak daging, apa tuntunan sunnah bagi mereka yang masak daging? Fa'aksir marqah, perbanyaklah itu kuahnya supaya tetanggamu tidak tersakiti dengan baunya dan dia tidak mencicipi apa yang dimasak oleh istrimu. Ini bukan berarti nanti bapak ngasih cuma kuahnya doang. Ketok-ketok pintu sebelah. Apa ini, Mbak? Iya, ini kuah. Masa apa? Mie rebus, lebih nyaman terus. Tapi itu menjelaskan kepada kita ini luar biasa. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami ketika agama ini dan tuntunan ini mengkondisikan kita supaya kita saling menjaga hati kita dan kita tidak boleh menyakiti. Itulah yang kita jumpai. Kalau orang melakukan kezaliman itu di bawah naungan Allah langsung balasannya. Kenapa? Tidak ada dosa yang dibayar 2 kali di dalam kehidupan manusia kecuali ada 2. Dosa durhaka kepada orang tua dan dosa ketika dia dalam kondisi melakukan kezaliman. Bala, maaf Tuhan, maaf jalan, buku batu, maaf tenang. Ada 2 dosa kata Nabi yang hukumannya akan dibuka terus pintunya dan setiap pelakunya akan mendapatkan balasan di dunia dan nanti di akhirat itu akan mendapatkan balasan kembali secara sempurna. Itu hanya 2. Dosa bapak ketika minum khamr bisa jadi dosanya nanti di akhirat. Dosa bapak ketika makan riba bisa jadi di dunianya baik-baik saja, tapi nanti di akhirat. Dosa seseorang ketika dia melakukan zina bisa jadi di dunia baik-baik saja, tapi nanti di akhirat. Tapi ada 2 dosa yang dikecualikan oleh Allah dari mata rantai dosa. 2 dosa ini pasti mendapatkan balasan. Di dunia dapat, di akhirat lebih sempurna. Dosa apa? Dosa ketika durhaka, al-uquq kepada orang tua, dan kedua al-baghi ketika melakukan kezaliman kepada manusia. Makanya maaf, Allah sampai berfirman di dalam hadis qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Makanya sampai
Allah pun berfirman di dalam hadis qudsi, aku haramkan kezaliman kepada diriku dan kepada sifatku, dan aku haramkan kezaliman itu terjadi pada kehidupan kalian. Fala tadzalamu, janganlah kamu saling menzalimi di antara kalian. Kenapa? Tidaklah kezaliman ketika saling kita menyakiti, tidaklah orang yang kita sakiti. Ketika dia diam, maka Allah yang akan menuntaskan hukumannya kepada pihak yang menzalimi, kecuali Allah menyempurnakan hukumannya walaupun orang yang kita zalimi dalam kondisi diam. Maaf ya Pak, kezaliman itu kayak bumerang. Sejauh apapun Bapak melemparkan, bumerang itu tetap kembali kepada Bapak. Dan tidaklah setiap kejahatan yang kita lakukan sampai menyakiti hatinya manusia, kecuali atas rasa sakit yang dia dapatkan. Kalau dia mengadu kepada Allah, tidak ada yang bisa menahan Allah untuk membalaskan seorang hamba yang terzalimi dan tersakiti, karena bagaimanapun dia makhluk Allah. Makanya saya ingat kepada sebuah kejadian nyata, Pak. Dan kejadian ini sering saya sampaikan di dalam kitabnya Imam Adz-Dzahabi. Imam Adz-Dzahabi itu menerangkan di dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, Pak. Kisah nyata yang pernah terjadi dalam kehidupan untuk membuat kita merefleksikan, janganlah kehidupan kita itu jangan sampai menzalimi kehidupan orang. Imam Adz-Dzahabi itu menerangkan tentang sebuah kisah. Ada satu kawasan di mana pada saat itu hidup pada zamannya Imam Adz-Dzahabi, ada satu pantai, Pak, nelayan pada saat mendapatkan ikan di tengah lautan. Dia bersenang, dia bersukacita, dia senang mendapatkan ikan itu. Ketika dia mendapatkan ikan itu di pinggir pantai, maka dia dari tengah pantai, tengah lautan, ketika dia membawa ikannya, biasanya dia menjual ikan itu kepada orang. Tapi karena ikannya besar dan bagus, maka ikan itu tidak dijual. Dia berniat ikan itu dibawa ke rumah, dimasak untuk dimakan bersama dengan keluarga kecilnya. Senanglah Pak dia membawa ikan di pinggir pantai. Tiba-tiba ada orang memiliki kekuasaan, memiliki centeng, orang yang mengikuti dan mendampinginya, tertarik dengan ikan besar yang dibawa oleh sang nelayan. Orang itu lalu berkata kepada sang nelayan pada saat membawa ikan, "Bikam asam, berapa harga ikan itu?" Maka nelayan itu mengatakan, "Sudah Ibu, saya tidak menjual ikan." "Bikam asam, berapa harga ikannya?" "Sudah Ibu, saya tidak menjual." "Bikam asam, berapa itu harga ikannya?" "Saya tidak jual." Akhirnya dipukul, ditendang, jatuh, diambil ikannya, lalu dibawa ikan itu pulang ke rumah. Dia berkata kepada khadimah yang ada di dalam rumah, "Masak ikan ini." Lalu akhirnya khadimahnya memasak ikan tersebut, dan ketika malam disajikan untuk keluarga itu. Malamnya dia makan, begitu lahap ketika makannya, dan ternyata ikannya lezat. Lagi asik dan lahap ketika makan, tertancap duri di jempolnya. Maka dia menebas-nebaskan tangannya, menyangka bahwasanya sakitnya itu biasa. Tapi setelah makan, sakitnya semakin menjadi-jadi, Pak. Semalam suntuk, dia tidak bisa tidur. Pagi harinya, maka dia pergi ke tabib, dan ketika beliau pergi ke tabib, maka dia mendapati bahwasanya jempolnya ini sudah menghitam. Tabibnya ketika memeriksa berkata, "Sejak kapan luka ini kamu jumpai?" "Sejak tadi malam." "Tidak mungkin kalau tadi malam kok langsung busuk menghitam, ini infeksinya sudah parah." "Baru tadi malam." Akhirnya diperiksa kembali, dan akhirnya sang tabib berkata, "Dengan berat hati saya menyampaikan, lukanya sudah terlalu dalam infeksinya dan sudah membusuk. Tidak ada obatnya kecuali satu, amputasi jempol." Akhirnya diamputasi jempolnya, Pak. Dia menyangka setelah itu selesai, walaupun dia sedih, rasa kesakitan dia rasakan, tapi dia menyangka ya sudahlah selesai. Maka dia pulang, Pak, dan ketika dia pulang mendapati hitam membusuknya itu sudah menjarah ke tangannya, telapak tangannya. Rasa kesakitan dia rasakan semalaman suntuk. Akhirnya dia datang kembali kepada sang tabib. Sang tabib ketika melihat itu, sang tabib pun merasa keheranan. Saya tidak pernah menjumpai kasus semacam itu. Lalu akhirnya diperhatikan kembali dan dikatakan oleh sang tabib, ini harus dipotong. Dan akhirnya dipotong, Pak.
tusuknya dan infeksinya menjarah ke ujungnya. Datang lagi ke tabib karena kesakitan, dipotong sampai sikunya. Lalu dalam kondisi frustasi, depresi berat dia, karena hitam dan membusuk, infeksinya itu begitu cepat menjalar. Sudah naik ke sini, Pak. Dan ketika naik ke sini, sang tabib pun langsung berkata, ini pun harus segera dipotong supaya tidak segera menjalar. Dan akhirnya dipotong sampai ujungnya, Pak. Bolak-baliknya beliau ke tempat tabib menarik perhatian ulama yang ada di sampingnya. Karena dulu, Pak, format skemanya, kalau para ulama dulu kampungnya, di situ ada tabib, di situ ada alim, Pak. Persis sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i, la taskunanna baladan illa fihi alimun wa tabib. Jangan kamu berdiam di satu kawasan kecuali di dalamnya ada ulama dan ada tabib. Tabib mengobati apa yang menjadi sakit pada fisik kita, ulama mengobati apa yang ada pada hati kita. Tetangganya seorang ulama ketika melihat kejadian bolak-baliknya beliau ke tempat tabib dan setiap pulang dari tempat tabib ada bagian tubuh kanannya yang teramputasi, ulama ini langsung nanya, kenapa Bapak selalu ketika datang ke tempat tabib ada yang terpotong dari tangan kanannya, Bapak? Iya, kejadiannya karena saya makan ikan tertancap. Ulama, Pak, ucapannya itu selalu mengandung basirah dan pandangan jauh ke depan. Ulama ini langsung tanya, dari mana Bapak dapat ikannya? Orang itu berkata, dari mana ya? Dari pinggir pantai, Pak. Berapa Bapak beli harga ikan itu? Saya nggak beli. Nah terus saya pukul nelayan dan saya rebut. Ulama ini langsung ketakutan dan berkata, Bapak datangi orang itu, minta ridhonya, karena masalah Bapak tidak akan selesai sampai Bapak dapat keridhaan dari orang itu. Minta ridhonya sebelum semuanya menjadi fatal untuk Bapak. Karena diberitahu semacam itu, maka beliau bergegas ketakutan ketika beliau juga masih menahan sakitnya. Datanglah beliau ke pantai, kata Imam Adz-Dzahabi, dicari itu nelayan yang pernah dia pukul dan akhirnya ketemu, Pak. Dan ketika ketemu dengan tangan yang sudah terputus sebelah kanan, dia tabrak itu nelayan tersebut, dia minta maaf. Dan ketika sang nelayan ditemui oleh beliau, sang nelayan sudah lupa kejadian itu dan sang nelayan berkata, "Loh, kamu ini siapa?" "Saya." "Kamu gak ingat saya?" "Enggak." "Kamu minta maaf salah apa?" "Enggak salah. Saya yang mendolimi kamu dan memukul ikanmu dan merampas ikan." Seketika nelayan itu dengan begitu menyakitkan berkata, "Oh, bukan kamu. Yang mendolimi saya, memukul dan merampas ikanku itu badannya tegap dan tangannya dua. Dia memukul saya dengan tangan kanannya. Dan maaf, kamu tidak punya tangan kanan." Maka orang itu akhirnya menceritakan kronologis yang mengenai dirinya. Lalu sang nelayan lihat lagi, "Oh iya, ternyata kamu yang tendang saya, mukul saya dan merampas ikan saya." Lalu nelayan itu memberikan ridhonya kepada orang tersebut. Sebelum orang itu pergi, kata Imam Adz-Dzahabi, maka orang itu lalu bertanya kepada sang nelayan, "Apa yang kamu laporkan sama Allah sampai begini takdir yang berjalan dalam hidup?" Maka pada saat itulah sang nelayan berkata, "Ketika kamu datang, lalu kamu menawar ikanku, lalu aku tidak berikan penawaran itu karena aku ingin makan bersama keluarga. Lalu kamu pukul dan kamu merampas ikanmu, merampas ikanku ketika aku jatuh. Saat itulah aku berdoa. Maka orang itu berkata, "Apa doanya kepada Allah?" Ini doanya. Nanti nggak usah dihafal ya. Cukup kepala. Doanya adalah, "Allahumma hadza abduka taqawwa alayya ala dha'fi mimma razaqtani." Maka ketika engkau telah mengambil ikanku, lalu kamu berjalan dan merampas dan menyakitiku, aku mengangkat tangan. Ketika kamu sudah tidak melihatku, aku berdoa sama Allah, "Allahumma hadza abduka taqawwa alayya." Ya Allah, ini ada hambamu, ya Allah, sok jagoan di atas kelemahan. Fa akhadha mimma razaqtani fi
sakaratil maut. Dan dia telah merampas ikan, yang ikan itu telah kurezekikan kepadaku dari tengah lautan. Aku mendapatkan ikan itu dari rezeki yang telah kuatur 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan aku menjumpai ikan itu di tengah lautan. Lalu dia merampasnya. Nah, yang paling mengerikan itu di akhir closing dari doanya. Apa akhir closing? Pak Arini Udrotaka, ya Allah, tunjukkanlah kuasa. Ini kalau di Indonesia sudah ada petir dan halilintar. Maka itulah yang terjadi. Disitulah Imam Ad-Dhahabi lalu menyampaikan kepada kita, kisah itu bukan kisah true story, kisah itu true story. Itu menyampaikan kepada kita bahwasanya tidak ada satu kejahatan itu kecuali nanti yang menyulitkan kehidupan kita. Itulah kenapa para ulama dulu itu mereka sering meminta maaf. Dan Bapak tahu apa yang dilakukan Nabi 100 hari sebelum meninggal dunia? Harusnya dibahasnya, ada satu kitab yang bagus. Apa yang dilakukan Nabi 100 hari sebelum beliau menutup mata? Kenapa? Pasti perkara-perkara itu penting, karena dilakukan Nabi menjelang wafatnya. Di antara perkara yang dilakukan Nabi 100 hari sebelum beliau meninggal dunia itu apa? Beliau mengumpulkan para sahabat. Lalu beliau berkata kepada para sahabat, siapapun yang pernah aku dolimi, yang pernah aku sakiti, yang pernah aku pukul, silahkan mengambilnya kepada diriku sebelum nanti datangnya hari ketika tidak lagi bermanfaat harta dan anak yang kita miliki. Kenapa Nabi mengumpulkan semua para sahabatnya, meminta maaf kepada para sahabatnya detik-detik sebelum beliau meninggal dunia? Karena Nabi ingin memberikan pesan kepada kehidupan kita. Kezaliman itu hanya menyulitkan dalam setiap kehidupan kita. Dan bisa jadi setiap apapun kesulitan yang kita jumpai itu berdasarkan kezaliman yang pernah kita lakukan dan pernah kita kerjakan tanpa kita sadari. Kezaliman itu akhirnya menjadi algoritma. Berada kita penuh dengan kesulitan karena kita pernah menyulitkan orang, Pak. Makanya maaf ya, kalau sampai akhirnya kita terdolim itu tidak usah khawatir. Makanya saya kalau ada orang ustaz, ada yang dolimin ustaz, saya tuh kadang ini Udrotaka selesai saya. Karena apa? Karena sesungguhnya kezaliman itu menyulitkan. Makanya akhirnya kita mendapati bahwasanya kenapa agama ini selalu memerintahkan kita kepada setiap kebaikan, dan setiap kebaikan itu akan menjadi resonansi kebaikan yang kita jumpai. Karena apa yang kita lakukan itu cermin apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita di masa mendatang. Makanya maaf ya Pak, saya cerita kisahnya tadi. Dan ini merupakan bagian dari poin pertama. Dan mohon maaf kalau ceritanya tidak penting, nanti di skip aja. Saya ini pernah Pak jalan dari Jakarta, ada satu acara, lalu pulang ke Bekasi. Qadarullah saat itu saya sendirian, tidak bersama dengan tim di Pancoran. Bapak tahu Pancoran? Nah, pintu tol Pancoran. Pintu tol Pancoran kita paham Pak, kan ada dua ruas. Ruas yang pertama menuju ke pintu tol, ruas yang kedua kalau dari arah Jakarta menuju ke Pancoran. Saya Pak dari sebelah kanan, dari media di depan Trans TV itu sudah antri, kita antri naik ke atas. Ketika naik flyover turun, tiba-tiba ada mobil Pak sebelah kiri tiba-tiba pengen masuk ke kanan. 4 mobil di depan saya, tidak ngasih space sama beliau. 1 tidak ngasih, 2 tidak ngasih, 3 tidak ngasih. Sementara lagi giliran saya. Ketika akan datang giliran saya, ini bukan bermaksud apapun, supaya kita yakin sama petunjuknya Allah. Kalau saya mau berusaha, hanya cerita aja. Ketika akan datang giliran saya, saat itu ada 2 bisikan di pikiran saya. 1, jangan kasih, enak aja, belum disiplin, gak antri, gak paham aturan, gak ngerti gimana nunggunya lama, enak-enak aja dari langsung. Itu pikiran pertama saya Pak. Pikiran kedua saya, kasih. Mungkin dia baru pertama punya mobil, mungkin ini pertama kali ke Bekasi, ke Bojongbulur. Kalau Bojongbulur nggak ada saat itu. Mungkin dia nggak ngerti kalau antrinya sebelah kanan Pak. Itu bisikan saya kedua. Sebentar lagi giliran saya, karena dia tetap istiqomah di tempat itu. Ketika giliran saya, kira-kira saya ngambil bisikan pertama atau kedua Pak? Kedua dong, kan kelihatan wajah saya. Saya ring. Saya akhirnya ngasih lampu dim supaya dia masuk. Akhirnya beliau ketika mendapati lampu dim Pak, dia agak sedikit ragu, tapi akhirnya pelan-pelan dia
kucing ketika membeli kan memastikan majikannya nggak lempar sandal. Masuk akhirnya masuk. Kejadian itu saya lupa sampai beberapa bulan. Akhirnya saya menangkap korelasi kembali. Saya ketika akhirnya jalan-jalan ke Jakarta Utara kalau tidak salah, ngajak istri saya berdua aja. Pak, saya sampaikan agak sedikit keluar dari topik ya Pak. Ngajak istri itu ibadah. Kadang-kadang istri kita itu tawanan. Istri kita itu tawanan kita Pak. Karena kemana-mana minta izin. Walaupun sekarang faktanya kita juga tawanan dia ya. Tapi kata Imam Ahmad, istri kita itu tawanan karena kemana-mana minta izin. Maka salah satu love language untuk istri itu apa Pak? Istri itu senang diajak keluar. Makanya istri itu kalau diajak keluar walaupun cuma beli bensin di pom bensin itu senangnya luar biasa. Ya kita beli bensin, ayo dia sudah di pom bensin padahal kita belum keluar dari bensin. Makanya itulah kenapa hikmahnya. Nah kalau perang itu aja ngajak istri. Kenapa Pak? Perempuan di dalam rumah itu penat Pak. Makanya saya ajak keluar walaupun cuma setengah jam, beli cilok dan esok lagi perempuan. Saya bilang insya Allah nomor sepatu saya 43 Bu. Maka saya akhirnya keluar sama istri saya. Saat itu saya ada satu pun anak yang saya bawa, cuma berdua aja. Saya ke Jakarta Utara Pak, karena Jakarta Utara bukan daerah saya, maka saya menggunakan bis. Makan ikan lah kita di situ. Selesai harus pulang. Jatahnya Asia anak saya nomor 8 pada saat itu atau nomor 7 saya lupa, itu sudah datang. Akhirnya saya pulang Qadarullah sore Pak, dan jam keluar kantor sudah pada ramai. Karena Jakarta Utara itu bukan daerah jajahan saya, kan saya bukan orang Jakarta Utara, wajah saya kan wajah Jakarta Selatan. Jangan dipotong, nanti dipotong lagi kalau di YouTube salah beli postal gitu. Jangan gitu. Akhirnya saya itu ada satu pintu tol Pak yang ternyata polanya sama persis dengan ada di Pancoran. Antrinya sebelah kanan, lah saya sudah di sebelah kiri, terdorong terus. Saya ketika mau ke depan, saya nanya sama istri, loh ternyata sebelah kanan antrinya. Seketika saya memerintahkan dan minta tolong sama istri saya, tolong dicek Bu. Kalau U-turn atau berbalik, kalau balik lagi itu berapa? Nambah 40 menit. Saya langsung berkata, sudah belum sebelah kanan. Istri saya saat itu tidak setuju. Jangan lebih malu nanti kalau ada jamaah. Saya bilang, malah kalau ada jamaah enak, pasti dikasih. Memanfaatkan saja. Akhirnya istri saya, beliau tidak setuju, tapi saya memaksa. Dalam apa-apa sebelah kanan. Saya ketika akan ngeblok Pak, 1 mobil, 2 mobil, 3 mobil, 4 mobil, 5 mobil, gak ada yang sisa. Sampai kalau nggak salah 5 mobil itu, mobil yang kelima itu klakson saya kencang sekali dan kasar Pak. Ding. Saya tidak balas Pak. Pertama, saya sabar. Yang kedua, saya tahu saya salah, jadi saya tidak balas. Dan ketika di klakson kencang itu, saya akhirnya pada saat itu pengen motor, ya udahlah motor balik aja. Bapak tahu, ketika saya motor balik mau membelok ke kanan, tiba-tiba ada mobil Avanza putih Pak. Tiba-tiba ngasih lampu saya dim. Saya kaget. Loh, apakah ini sama ngasih saya space? Mobil terakhir yang langsung saya kejar sudah maju ke depan, space kosong. Oh, berarti saya dikasih. Akhirnya saya pelan-pelan Pak masuk ke situ. Nggak kayak kucing saya kalau saya enggak. Dan akhirnya dikasih Pak. Dan saya masih ingat kejadian waktu di depan Pancoran ketika saya kasih Pak, orang yang saya kasih itu memberikan tanda terima kasih dengan klakson. Saya jawab pada waktu di Pancoran dengan panggilan dengan klakson juga. Sama. Ketika di Jakarta Utara, akhirnya saya dapat bis Pak. Saya ke kanan pelan-pelan dan setelah dapat, saya akhirnya menyampaikan terima kasih dengan klakson. Dijawab sama itu Avanza putih. Ada yang punya Avanza putih? Itu dijawab sama Avanza putih itu dengan persis. Dan pada saat itu saya akhirnya mengatakan sama istri saya, ini ada 2 ayat yang berkaitan tentang peristiwa kita hari ini. Saya mengatakan
istri saya bertanya, apa doa itu? Surat Al-Isra ayat yang ke-7 dan surat Ar-Rahman ayat 60. Kalau bapak-bapak mungkin kalau ada kejadian itu mengatakan, saya akan bacakan kepada kamu surat Al-Ikhlas, ada hubungannya. Apa saya menyampaikan surat Al-Isra ayat yang ke-7? Apa yang saya sampaikan sama istri saya? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Pertama surat Al-Isra, kalau kamu berbuat baik, sebenarnya kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri. Tapi kalau kamu berbuat jahat, sebenarnya kamu sedang mengatur kejahatan itu pun akan menimpa kepada dirimu kamu sendiri. Surat Al-Isra. Terus saya nanya, apa surat Ar-Rahman? Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Peristiwa itu saya yakin semua bapak ibu pernah mengalami generasi yang berbeda. Saya yang berdosa yang banyak aibnya Pak. Saya cerita ini karena saya ingin mengangkat surat Al-Isra yang ke-7 semua. Inilah menjadikan kita paham. Sunnah tidak pernah menjadikan kita asal menyakiti. Inilah menjadikan kita kenapa kita kenapa kita diperintahkan memuliakan tetangga, ngomong yang baik, nutupin aib supaya tidak nyakiti. Karena kalau sudah terjadi satu rasa sakit yang diterima oleh seorang hamba, Allah yang nanti akan turun tangan untuk menyelesaikan itu. Saya tutup Pak dengan sebuah kejadian kisah nyata yang disampaikan oleh Mahmud Misri dalam kitabnya. Ada satu kisah tentang sirahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu salah satu sahabat besar Pak, yang doanya selalu mustajab. Dan tidak ada satu sahabat yang doanya paling mustajab kecuali Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu kalau sudah berdoa mengangkat tangan, sebelum turun tangannya sudah dikabulkan oleh Allah. Karena bersihnya beliau menjawab. Bapak bisa bayangkan, ngangkat tangan belum turun sudah dikabulkan. Bapak naik turun belum turun dikabulkan. Pernah ada satu kejadian kisah nyata dalam riwayat yang sahihah. Ada satu budak Pak, tiba-tiba diterbangkan angin, auratnya kesingkap. Budak perempuan. Dalam pemerintahan Islam, aurat yang tersingkap itu harus ditakzir, harus dihukum. Maka pada saat itu yang melihatnya Umar, ketika auratnya tersingkap, Umar bin Khattab langsung mengambil ranting yang agak besar, mendekati budak tersebut dan akan dipukul. Sa'ad bin Abi Waqqas langsung berkata, maaf Amirul Mukminin, dia memang tersingkap auratnya, tapi tidak sengaja. Aku tahu itu karena angin, bukan karena dia sengaja. Tapi saat itu Umar bin Khattab berkata, dan tetap saya akan takzir dia karena auratnya tersingkap. Pada saat itulah Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, apakah saya perlu mengangkat tangan mendoakan budak ini? Ketika Umar bin Khattab mendengar Sa'ad mengatakan doa, langsung berkata, jangan doa, please jangan doa. Itu kata Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab pun mengakui betapa dahsyatnya dan mustajabnya doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Qadarullah Pak, orang semulia ini, pamannya Nabi, termasuk 10 sahabat yang dijamin surga, difitnah. Makanya kalau kita difitnah itu wajar, memang kita punya dosa dan terkait. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas itu difitnah oleh namanya Qatadah. Dan yang memfitnahnya itu macam-macam. Apa doanya dari Sa'ad bin Abi Waqqas? Ya Allah, kalau fitnahnya dia benar karena ikhlas, berilah kebaikan. Tapi kalau fitnahnya ini hanya untuk mencari sesuatu selain Engkau, berikanlah kepada dia peringatan dengan 3 perkara. Atil umroh, atil fakroh, wa'aridu lil fitnah qabla mawtihi. Kalau dia memfitnah saya hanya untuk sesuatu yang batil, ya Allah, kasih dia dengan 3 perkara. Atil umroh, panjangkan umurnya. Atil fakroh, panjangkan fakirnya. Wa'aridu lil fitnah qabla mawtihi, kasih dia fitnah sebelum dia mati. Dan Bapak tahu 3-tiganya dibayar kontan dan cash oleh Allah. Qatadah menjadi orang yang panjang umurnya, sampai alisnya pun putih semuanya dan tidak tertinggal satu pun yang hitam. Sebagian mu'arikhin mengatakan, ahli sejarah mengatakan dia melewati umur 80 tahun. Yang kedua, fakr, dia dalam kondisi miskin terus sampai tidak punya rumah kecuali ngepet di depan pasar. Yang ketiga,
tangannya selalu menggoda perempuan dan tidak pernah berhenti untuk memegang perempuan. Sampai orang itu ditanya, Ustaz Qatadah, lima fa'alta, kenapa kamu melakukan ini semuanya? Iya, ini disebabkan doanya saat ketika aku pernah mendolimi saat, dan Allah mengabulkan semua doa-doanya saat kepada diri. Ini yang menjadikan kita paham. Agama ini, agamanya menyuruh kita jangan nyakitin orang. Kalau masjid hanya untuk nyakitin orang, berarti telah hilang bentuk yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kita tidak mengerti kenapa ada orang yang mengatasnamakan ilmu akhirnya begitu gampang untuk nyakitin dan mendolimi orang. Jangan. Karena disitulah kita paham algoritma kita dalam kehidupan yang pertama. Kejahatanmu, kezalimanmu akan berdampak pada kejahatan dan kezaliman serta balasan sempurna persis dengan apa yang kamu lakukan. Ini yang pertama. Apa yang kedua, ketiga, keempat, kelima, kapan-kapan. Jangan mendolimi saya. Yang putih, gak ada rawan, gak ada lama, jangan. Nantilah kapan-kapan kalau kita ada waktu kita bahas yang kedua, kita bahas yang ketiga, kita bahas yang keempat, kita bahas yang kelima. Tapi di situ kita paham kalau Bapak membuka Instagram lalu beranda Bapak penuh dengan bola, tidak mungkin sebelumnya Bapak membuka infotainment. Pasti sebelumnya Bapak membuka konten bola. Tapi kalau ada ibu-ibu berandanya penuh dengan infotainment, tidak mungkin sebelumnya dia melihat lama tayangan bola. Pasti sebelumnya dia melihat tayangan infotainment. Apa yang terjadi pada beranda kehidupan kita sesuai dengan apa yang pernah kita lakukan. Semoga Allah menjaga kita dalam setiap kebaikan. Semoga sulit, saya yakin ini merupakan bagian dari perkara untuk kembali menghangatkan persaudaraan antara satu masjid dengan masjid, supaya kita ketemu, supaya kita bersaudara, supaya kita bersahabat. Karena sesungguhnya mendapatkan ilmu itu adalah sebuah kenikmatan, tapi mendapatkan keluarga dalam perjalanan kita mencari ilmu itu merupakan sebuah karunia, dan itu anugerah yang Allah tidak berikan kepada orang. Semoga di tempat kita ilmu tidak menambah musuh di antara orang beriman, tapi semoga kita di tempat ilmu kita mendapatkan suasana kekeluargaan. Kalau sulit ini sudah terjadi Pak dan efektif, saya yakin banyak perkara-perkara yang bisa dimaksimalkan untuk menyelesaikan satu persatu persoalan yang hari ini menimpa kepada umat yang Nabi Muhammad. Tapi kita kalau yang di masjid bertengkar, saling mencakar, tidak akan pernah terselesaikan setiap masalah-masalah yang dirasakan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Saya tutup Pak dengan kisah supaya kita kembali merenung, dari ini mungkin tidak ada kaitannya dengan materi, tapi saya ingin menyampaikan, dan kisah ini pernah saya sampaikan di banyak kesempatan. Saya pernah 2 tahun sebelum COVID makan, habis sholat raweh makan bersama istri saya di daerah Pekayon di Warmin. Ketika lagi makan tiba-tiba ada pengamen, separuh badannya bertato Pak. Dia mengamennya pakai tangan. Saya kalau ada pengamen terkadang masih memberikan sedikit rezeki untuk pengamen dengan 3 alasan. 1, saya tidak mau memaksa hukum lagu dan hukum musik untuk pengamen saya samakan dengan saya. Saya tidak mau mengukur ukuran pemahaman orang dengan ukuran pemahaman saya. Yang kedua, pengamen terkadang masih saya kasih. Kenapa yang kedua? Saya yakin mungkin pengamen itu jadi pengamen itu pilihan paling alternatif terakhir ketika mungkin pernah ditawari jadi agen narkoba, kurir narkoba dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, saya berharap rezeki halal yang saya berikan bisa menjadi berkah untuk hidupnya. Pengamen itu gini-gini Pak, saya panggil ke sini Mas. Istri saya pada saat itu sudah menolak, jangan lebih, jangan. Pada saat itu saya menggunakan hak prerogatif saya sebagai seorang suami. Malah itu aja. Akhirnya beliau datang Pak, saya tanya namanya, dan ketika saya tanya namanya bagus sekali. Lalu saya tanya, namanya bagus banget, keren. Dari orang tua ya. Saya basa-basi bertanya. Saat itu dijawab, Pak,
Nah, itu nama dari siapa? Dari orang-orang yang memungut saya, karena orang tua saya menaruh saya di bawah jembatan. Dia tunjuk salah satu jembatan di daerah Pekayon. Oh, masuk saja. Akhirnya saya tanya, Muslim enggak? Muslim Pak, Muslim saya Pak. Sholat enggak? Sholat Pak. Saya agak ragu, bukannya subuh dong. Saya tanya, emang sholat maghrib berapa rakaat? 5 rakaat. Sudah Pak. Akhirnya saya nggak akan nanya itu sholat isya, apalagi sholat malam. Istri saya sampai terdiam. Saya akhirnya mikir, gimana ya caranya nasihatin beliau. Kalau saya langsung berkata, gini loh Mas, kalau Allah Ta'ala berquran, tidak masuk Pak. Kalau sama Bapak iya, kalau Allah Ta'ala. Tapi sama beliau yang sholat maghrib aja di antara 5 rakaat, besok saya ngomong gitu. Saya muter otak dalam waktu yang sekejap. Gimana ya cara ngomongnya sama beliau? Akhirnya keluarlah satu ilham. Saya berkata sama beliau, Mas, ingin bahagia nggak? Rencananya saya, nanti dia jawab, pengen bahagia dong Pak. Kalau pengen bahagia, sholat. Planning saya begitu. Tapi ketika saya tanya, pengen bahagia nggak Mas? Enggak Pak. Insya Allah, dia mengatakan enggak. Orang kayak saya mah nggak pantas bahagia Pak. Nah, terus pengennya apa? Saya pengennya beli gitar Pak, supaya kalau saya ngamen nggak diremehin orang. Coba. Saat itu kepala saya berputar. Saya termasuk laki-laki yang berpendapat alat musik haram. Saya memutar-mutar, boleh nggak saya membelikan, walaupun saya menganggap itu haram. Saya tidak bisa langsung memutuskan sampai saya bertanya sama tim literasi saya untuk bertanya dan meminta fatwa kepada orang-orang yang kompeten. Akhirnya saya berkata, gini aja Mas, saya pertimbangkan untuk membeli gitar. Besok temui saya di komplek perumahan Kemang Pratama 3. Ada masjid namanya Baitur Rahman. Nanti datang ke sana ya. Saya temuin besok. Iya Pak. Udah makan belum? Belum Pak. Makan dulu. Makan. Selesai. Saya selesai duluan. Beliau masih makan. Saya ngomong, temuin saya di sini ya, di masjid Baitur Rahman. Saya menunggu 1 hari itu Pak, karena saya pengen tanya, karena saya tidak memutuskan sesuatu sebelum paham ilmunya. Ya Pak, nama saya Umar Minta ya. Cari sama orang masjid-masjid Pak. Dapat saya pulang. Hari berikutnya saya tanya sama masjid, ada nggak orang bertato yang nyari saya? Nggak ada Ustaz. Terus ada salah satu jamaah masjid berkata, kalau orangnya bertato, kami khawatir nanti ditahan di pos satpam dan tidak boleh masuk. Oh iya. Saya langsung melaju ke tempat pos satpam. Saya tanya ke satpam, ada nggak orang bertato yang nyari saya dan kalian tahan untuk tidak boleh masuk? Nggak ada Ustaz. Tapi mungkin sip malam. Ya, tanya ke Kang Ruknya, Kang Rutu komandan leguknya. Tanyakan, bos, ada nggak tadi malam orang ini? Nggak ada. Kisah itu Pak sudah 5 tahun, mungkin 6 tahun. Dan orang itu nggak pernah datang untuk nyari saya. Bapak, itu umatnya Nabi Muhammad. Kita kalau di masjid masih bertengkar. Terus kapan dia nanya umatnya Nabi Muhammad kayak gitu? Belum yang kena pinjol mati bunuh diri, belum yang depresi. Ada kan orang di Sumarekon pakai cadar mati bunuh diri bersama anaknya. Kita yang di masjid bertengkar sampai kapan? Sudahi pertengkaran supaya kita bisa menyelesaikan PR pada umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada, insya Allah. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita. Ini sudah terang sekali. Ini kalau saya teruskan Pak, namanya bukan kajian subuh, kajian duha. Dan ini yang dapat saya sampaikan. Senang sekali ketemu dengan sulit. Cukup keliling Bojong Kulon. Semoga selalu terjaga dalam kebaikan. Semoga ini terjaga istiqomah dan turun menurun sampai kepada anak keturunan kita, supaya anak keturunan kita saling rukun walaupun terjadi kita memiliki pandangan fikih yang berbeda. Ini yang dapat saya sampaikan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah.
Jadi Ustaz mungkin diakhiri dengan doa penutup dipimpin oleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah ya Rahman, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang sempurna kasih sayangnya, tidak pernah pilih kasih di antara setiap deretan hamba dan makhluknya. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rahmat-Mu dan berkah-Mu, karena sesungguhnya berkah itu memantaskan kami mendapatkan rahmat dan memasukkan kami ke surga. Jadikanlah semua yang kami miliki itu berkah. Harta kami adalah berkah, rumah kami adalah berkah, pasangan-pasangan kami berkah, anak-anak kami berkah, mobil kami dan motor kami berkah, menantu dan mertua kami berkah, yang memantaskan kami mendapatkan rahmat-Mu dengan semua anugerah itu dan memasukkan kami ke dalam surga. Jauhkanlah kami dari perkara-perkara istidraj. Jauhkanlah kami dari perkara istidraj dalam kehidupan kami, ya Allah. Janganlah setiap harta yang Kau titipkan kepada kami menjadi tambahan api neraka yang membakar dan mengadab kami dalam kehidupan kelak kami di akhirat-Mu. Jauhkanlah kami dari istidraj. Jauhkanlah istri kami, suami kami, anak kami, keturunan kami, rumah kami, motor kami, ya Allah, supaya Engkau tidak menjadikan mereka menjadi bahan-bahan istidraj yang menjadi sebab kehinaan kami kelak di akhirat. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami, ya Allah, keluarga yang bertemu di dunia, keluarga yang reuni dalam kehidupan barzakh, dan menjadi keluarga yang kembali di atas diman di surga. Jadikan keluarga-keluarga kami, ya Allah, senantiasa takut kepada-Mu, senantiasa tawakal kepada-Mu, senantiasa ridho kepada setiap ketentuan takdir-Mu dalam setiap perjalanan kami. Semoga kami menjadi keluarga yang memiliki kesabaran tanpa tepi, kesyukuran tanpa syarat, keridhaan tanpa batas dalam setiap apapun takdir yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Ya Allah, jadikanlah pasangan kami adalah sahabat untuk kami, ya Allah. Bukankah persahabatan yang paling indah merupakan persahabatan antara suami istri? Jadikanlah pasangan kami adalah sahabat untuk kami, supaya kami tidak perlu mencicipi yang haram, supaya kami tidak perlu cicip yang haram ketika Engkau telah menjadikan istri kami dan suami kami menjadi sahabat terindah dalam kehidupan sisa kehidupan. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami menjadi berkat untuk kami, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami akan menjadi penerus amal soleh kami. Jadikanlah anak-anak kami yang senantiasa setia mendoakan kami dengan kesolehan mereka. Dan jadikan anak-anak kami, ya Allah, yang kelak akan memberikan syafaat dalam kehidupan kelak di akhirat. Jadikanlah kami, ya Allah, anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh. Engkau memutarbalikkan hati mereka di dalam ketaatan. Engkau putarbalikkan hati mereka di dalam keimanan, dalam akidah yang benar, di dalam sunnah yang lurus. Ya Allah, jagalah anak-anak kami, sucikan hati anak kami, ampuni dosa-dosa anak kami, dan jagalah kemaluan anak kami dari zina, dari homo, dari lesbian, dan segala penyimpangan syahwat yang hari ini mendera pada kehidupan sebagian besar manusia. Ya Allah, berkahilah harta kami, ya Allah, sederhanakan dunia kami, limpahkanlah rezeki kami selimpah-limpahnya, dan berikanlah rezeki surga pada kehidupan akhir kehidupan kami. Berilah kebaikan untuk guru kami, tutupilah aib mereka, tutupilah kekurangan mereka, ya Allah. Ikhlaskanlah hati mereka untuk mengajarkan setiap ilmu supaya menjadi hati yang berkah dalam kehidupan kami sebagai penuntut ilmu. Jadikanlah kami penuntut ilmu yang senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bukan hanya memuaskan hati kami, tetapi mengubah arah kehidupan kami menjadi lebih baik yang Kau cintai dan Kau ridhoi. Ya Allah, jadikanlah doa ini apabila amal kami ada yang tipis, jadikan dengan doa ini Kau tebalkan kembali amal kami. Ya Allah, apabila ada di antara amal kami yang kurang untuk mendapatkan rahmat-Mu, jadikan doa ini Engkau tambahkan dan memantaskan kami mendapatkan rahmat-Mu. Apabila ada amal kami yang bengkok dan tidak lurus, ya Allah, luruskanlah kembali dengan doa ini. Semoga Engkau meluruskan dan memberikan kebaikan pada setiap amal yang kami kerjakan dan amal yang kami lakukan. Berkahilah setiap kehidupan kaum muslimin
Ampunilah dosa orang-orang yang beriman dari ampunilah dosa orang-orang yang beriman dari timur dan barat. Ampunilah dosa orang-orang yang dari timur dan barat, ya Allah, dari utara dan selatan, selama mereka menjadi umat yang beriman, selama mereka menjadi umat yang telah mengakui Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul mereka. Ya Allah, jadikanlah umat ini menjadi umat yang Kau ridhoi, menjadi umat yang senantiasa mampu menegakkan setiap syariat dalam kehidupan agamanya. Jadikanlah kemuliaan untuk kami, jadilah kemuliaan untuk orang-orang beriman di Palestina, di Yaman, dan di berbagai macam tempat belahan muka bumi ini. Berkailah urusan mereka, ya Allah, dan jadilah kebaikan untuk kehidupan mereka. Rahmatilah setiap masjid-masjid yang telah mengumandangkan kalimat-kalimat-Mu, ya Allah. Jadikanlah para pengurusnya mendapatkan balasan yang terbaik, ya Allah. Jadikanlah para pengurusnya memberikan dan menjadikan setiap masjid menjadi rumah yang nyaman bagi setiap kaum muslimin, dan jadikan kaum muslimin kembali kepada masjidnya. Jadikan kaum muslimin mencintai masjidnya, dan jadikan masjid ramai di dalam setiap ketaatan, sebagaimana ketaatan di hari Jumat ketika mereka berkumpul dalam sepekan, ketika mereka melakukan sholat Jumat.